Turun, Pak! Turun! Bang! Turun! Oh, Bang! Bang, terus Bang, semangat Bang! Banjir bandang tak hanya terjadi di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Daerah seperti Bekasi dan bahkan Jakarta juga tak luput dari terjangan banjir. Setiap tahun, berita ini terus muncul. Rumah terendam, jalanan macet, dan aktivitas jadi lumpuh. Sampai kapan kita terus begini? Apakah ini murni bencana alam? Atau ada tangan-tangan manusia yang ikut berperan? Ada banyak faktor penyebab banjir. Curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor yang utama. Tapi, kalau sistem drainase kita bagus, mestinya aliran sungai tetap bisa berjalan, bukan? Nah, masalahnya, mekanisme resapan dan aliran air sering kali mampet. Kenapa? Karena alih fungsi lahan dan sampah yang menumpuk di sungai. Dulu area ini adalah sawah, rawa, dan daerah hijau yang bisa menyerap air. Sekarang jadi perumahan dan bangunan beton. Begitu hujan deras turun, air nggak punya tempat untuk meresap. Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua itu, Pak? Pemerintah, masyarakat, pengembang, dan para pengusaha. Pemerintah seharusnya menjaga tata ruang dan memastikan daerah resapan tidak dialihfungsikan. Namun, dalam beberapa kasus, ada oknum pejabat yang justru memberikan izin pembangunan di area yang seharusnya dilindungi. Masyarakat juga harus sadar lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut menjaga kebersihan sungai dan sekitarnya. Juga menjaga koefisiensi bangunan terhadap luas lahan, menanam pohon di halaman, juga membuat resapan air. Pengembang dan para pengusaha seharusnya membangun perumahan, pabrik, gudang, dan bangunan lainnya dengan konsep ramah lingkungan dan menyediakan ruang terbuka hijau. Faktanya, ada daerah hijau kini berubah jadi perumahan, mal, atau bisnis distrik. Kenapa daerah resapan bisa jadi perumahan atau kawasan bisnis? Patut diduga adanya kong-kali-kong atau kolusi. Oknum pejabat, pengembang, dan para pengusaha saling bermain mata. Pengembang butuh izin mendirikan bangunan atau proyek di atas lahan yang tidak seharusnya, sementara pejabat bisa melicinkan jalannya dengan imbalan tertentu. Akibatnya, wilayah yang seharusnya menyerap air malah justru jadi pemicu banjir. Nah, kalau semua pihak harus ambil bagian, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pemerintah harus memperketat pengawasan tata ruang dan menindak pejabat yang bermain kotor. Kemudian, harus meninjau ulang izin-izin pembangunan di daerah rawan banjir, segera lakukan koreksi dan relokasi. Selanjutnya, mengembangkan sistem drainase modern dan memperbanyak daerah-daerah resapan. Masyarakat harus aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan menolak proyek yang merusak lingkungan, mengelola sampah dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan serta kebersihan sungai. Selanjutnya, mendukung komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Sedangkan bagi pengembang dan pengusaha, harus mengikuti regulasi tata ruang dan tidak mencari celah untuk melanggar aturan. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari proyek mereka, berinvestasi dalam proyek drainase dan tanggul air di sekitar kompleks perumahan, berperan aktif dalam corporate social responsibility terkait dengan lingkungan, dan mendukung proyek-proyek penghijauan dan pengelolaan air. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Banjir bukan sekedar fenomena alam saja, juga akibat dari perilaku berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, pengembang, dan para pengusaha semuanya punya peranan. Nah, kalau kita semua tidak segera bertindak,
banjir akan terus terjadi. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan share pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.